1. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Technopreneurship, yaitu di sini kami akan memaparkan usaha yang akan kami geluti, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kami mengangkat usaha rental peralatan outdoor. Nah, jadi di sini untuk anggota kelompoknya kami bertiga di sini. Yang pertama saya selaku leader atau ketua kelompok, yaitu Husnul Hadiatman. Kemudian di sebelah kanan saya Krisna Wahyu-Ilahi, saya di bagian operasional dan keuangan. Saya Evan Jamil, F1B 0220 dari bidang marketing. Oke, jadi kami bertiga akan mengembangkan usaha rental peralatan outdoor. Oke, jadi yang pertama di sini perlu kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi ini logo dari usaha yang akan kami kembangkan, yaitu rental outdoor, di mana nama usaha yang nama logo yang kami berikan di sini yaitu Zenith.id. Kemudian nama tim kami itu adalah Next Step Venture, di mana di sini untuk struktural dari pengurusan usaha kami, yang pertama di sini saya sendiri Husnul Hadiatman sebagai leadernya, kemudian yang Farhan Jamil sebagai tim marketingnya, dan Krisna Wahyu sebagai operasional dan bagian keuangannya. Oke, jadi di sini ketika kita mengembangkan usaha, tentu kita harus berangkat dari sebuah permasalahan atau problem. Jadi apa sih problem yang kami temui sehingga kami membuat usaha rental peralatan outdoor? Jadi masalah yang terjadi yaitu peralatan outdoor yang memiliki harga yang mahal untuk dibeli secara pribadi. Jadi perlu kita ketahui bahwa peralatan outdoor seperti tenda, terus carrier, sleeping bag, dan yang lain itu harganya bisa sangat tinggi sekali, bahkan sampai berjuta-juta. Nah, dengan adanya usaha seperti rental peralatan outdoor seperti ini, kami memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin melakukan hiking atau kegiatan outdoor tanpa mengeluarkan banyak uang. Selanjutnya, meningkatnya tren pendakian, namun banyak pendaki pemula belum memahami persiapan dan penggunaan perlengkapan dengan baik. Nah, jadi di usaha yang kami kembangkan ini, berangkat dari permasalahan yang ini, kami juga akan memberikan semacam pembekalan, atau kami juga memberikan semacam materi awal ketika dia nyewa peralatan yang kami punya. Jadi bagaimana cara menggunakan tenda yang baik, bagaimana cara menggunakan carrier yang baik, sehingga pendaki-pendaki pemula yang bakal melakukan pendakian akan tahu, oh ternyata seperti ini cara menggunakan peralatan outdoor dengan baik. Kemudian siapa yang mengalami? Nah, jadi di sini mahasiswa dan anak muda yang tertarik pada kegiatan outdoor, karena kami pun di sini masih mahasiswa dan juga target pasar yang kami tuju yaitu mahasiswa yang tentunya seperti di Fakultas Teknik misalnya. Di Fakultas Teknik dengan begitu banyak tugas dan juga kesibukan lainnya, sehingga waktu untuk mereka rekreasi maupun hiking atau untuk refreshing lah bahasanya itu sedikit, sehingga mahasiswa menjadi target utama kami di sini dan juga anak muda tentunya. Selanjutnya untuk target customer, jadi yang menjadi pelanggan utama seperti yang saya bilang tadi yaitu mahasiswa, karena dengan kesibukannya mereka juga perlu yang namanya hiking atau refreshing dengan usia dari rentang 18 sampai 25 tahun. Selanjutnya untuk kebutuhan di sini untuk peralatan outdoor yang terjangkau tanpa harus membeli. Jadi ini kebutuhan yang utama. Mereka tanpa membeli barang outdoor secara pribadi, mereka bisa menggunakan peralatan dari kami dengan cara menyewa dan tentunya dengan bayaran yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya di sini perilaku aktif di media sosial dan mengikuti tren, termasuk tren hiking dan pendakian, aktif dalam kegiatan outdoor. Jadi orang-orang yang menjadi target kami di sini dia itu aktif di kegiatan-kegiatan outdoor dan juga sering mengikuti tren-tren sebuah kegiatan outdoor, yang mana dia juga mengetahui
setidaknya sedikit lah pengetahuannya tentang kegiatan outdoor. Kemudian saya akan lanjutkan ke foto saya. Selanjutnya di sini ada solusi yang kami tawarkan dari masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Pertama, bagaimana usaha kalian menyelesaikan masalah? Di sini layanan rental peralatan tenda di akhir, seperti bed dan lain-lain. Di sini kami menjual peralatan yang mendukung untuk proses pendakian. Selanjutnya di sini kami melakukan edukasi untuk penggunaan alat outdoor, bagaimana cara memakai, memasang dan menjaga alat-alat outdoor tersebut. Selanjutnya di sini ada cara kerja rental peralatan outdoor, di mana memilih barang, kemudian kita berikan briefing dan sewa, pakai dan kembalikan. Oke, selanjutnya di sini ada value proposition. Jadi mengapa pelanggan memilih kalian? Kami membantu mahasiswa aktif dan pecinta outdoor untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan perlengkapan pendakian dengan cara memberikan rental alat outdoor yang praktis, terjangkau serta dilengkapi edukasi penggunaan. Edukatif, panduan penggunaan alat outdoor. Jadi selain kita memberikan sewa alat, kami juga melakukan edukasi terhadap customer bagaimana cara memakai, menjaga dan merawat outdoor tersebut. Selanjutnya terjangkau untuk mahasiswa, jadi kami memberikan harga dengan range yang sangat aman untuk kantong mahasiswa. Selanjutnya di sini model bisnis kita. Pertama, sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu terdapat dari jasa rental peralatan outdoor dan layanan tambahan seperti paket pelanggan yang ingin melakukan membership seperti itu. Selanjutnya di sini harga produk. Jadi kami menjual dari range harga 15.000 sampai 50.000 yang termasuk harga yang cukup aman untuk di kantong mahasiswa atau pelajar. Yang dimana kami menyewa dengan bentuk harian tergantung jenis-jenis alat yang disewakan. Selanjutnya pemesanan langsung bisa datang langsung ke offline store kita atau bisa juga secara online. Bisa kontak kita melalui WA yang ingin booking terlebih dahulu. Selanjutnya promosi kita bisa melalui media sosial seperti Instagram atau komunitas-komunitas mahasiswa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembukaan. Selanjutnya kita akan masuk ke market opportunity atau potensi pasar. Bisa kita lihat di mana potensi pasar itu lingkungan kampus memiliki jumlah mahasiswa yang sangat besar dan aktif. Kemudian lokasi di Lombok dengan destinasi seperti Gunung Rinjani dan mendukung kebutuhan outdoor. Jadi kita tahu bahwa kami berada di Pulau Lombok yang dimana kita juga memiliki destinasi yaitu Seven Summit Sembalun, yang dimana mahasiswa atau pendaki-pendaki atau bahkan wisatawan bisa mengeksplor lah Seven Summit Sembalun yang ada di Pulau Lombok ini. Jadi kemudian jumlah pengguna mahasiswa di kampus dan sekitarnya dan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kedua, komunitas pecinta outdoor dan pendaki pemula. Dan yang ketiga, anak muda yang aktif dan mengikuti tren. Jadi bisa kita lihat jumlah pengguna ini banyak dan jadi usaha kita ini akan berpotensi konsisten gitu. Jadi kita akan tetap mendapatkan pelanggan untuk kedepannya. Kemudian kita masuk ke tren yang mendukung usaha kami itu yang dimana akan meningkatnya tren pendakian dan kegiatan outdoor di kalangan anak muda, yang dimana ini tuh tidak akan berhenti gitu saja, ini akan tetap ada. Jadi ini akan memudahkan pengguna untuk membeli atau menyewa peralatan yang kami sediakan di usaha kami ini. Berbicara soal tim, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Husnul Hadiatman yang bertugas sebagai leader untuk mengkoordinir seluruh tim. Yang kedua ada Farhan Jamil yang dimana itu di bagian marketing, dimana dia bertugas untuk mengelola seluruh pelayanan yang ada di usaha kami. Dan saya sendiri Krisna Wahilahi di bagian operasional dan keuangan, yang dimana untuk pengelola pelayanan dan juga keluar masuknya uang. Dengan struktur yang terbentuk ini, saya yakin usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Work plan bisa kita lihat untuk
kita mempunyai target itu 1 bulan, yang dimana bisa dilihat minggu pertama kita akan melakukan survei dan riset pasar untuk mengetahui apa saja yang kita perlu dan berapa sih harganya untuk kita sewakan nantinya. Kemudian minggu kedua itu mempersiapkan alat. Jadi kita akan mempersiapkan alat yang dimana di sini kita akan memeriksa apakah peralatan yang kita beli layak atau sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh pelanggan. Minggu ketiga itu ada testing dan promosi awal. Jadi ini kita akan melakukan promosi awal supaya pelanggan itu tahu kita ini membuka usaha ini dan mereka kayak merasa cocok dengan apa yang kita berikan. Dan yang minggu keempat itu evaluasi pengembangan. Ini untuk ini kita lakukan untuk berdasarkan feedback yang kita terima dari pelanggan. Apakah mereka suka atau mereka memberikan saran dan lainnya. Jadi untuk output yang kita dapat yaitu layanan siap digunakan dan mulai mendapatkan pelanggan yang nyata. Terakhir, closing dan future plan. Jadi visi usaha kami yaitu menjadi layanan praktis dan terpercaya untuk semua kalangan. Jadi kita ini bisa mencakup kepada mahasiswa, wisatawan juga bisa, dan orang yang hobi dalam mendaki. Kemudian rencana pengembangan. Jadi kami berencana akan menambahkan pelayanan dan juga penambahan alat dan serta jenis-jenisnya supaya pelanggan itu lebih tertarik karena kita menyediakan seluruh kebutuhan untuk mendaki. Kemudian dampak usaha kita nyata yang dimana kita mendukung aktivitas outdoor yang dimana kita terlihat seperti mencintai alam. Kita juga bisa menganggap kalau ini tuh sebagai refreshing, apalagi terkhususnya mahasiswa yang sibuk dengan melakukan tugas perkuliahan. Dan untuk plan kedepannya itu kami akan melakukan ekspansi layanan dan pasar. Jadi kita akan memperluas, ya bisa kita bilang kayak memperluas jangkauan itu di luar kampus atau di luar kota dan semacamnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jadi itu semua penjelasan yang akan kami paparkan mengenai usaha yang akan kami kembangkan. Kurang lebih